Adam mengonfirmasikan kepada Allah dengan bertanya, menyampaikan, qala Rabb alam takhluqni biyadik. Ya, Adam mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang mencipta aku dengan tanganmu, dengan kuasamu? Qala bala, kan? Kemudian Allah menjawab, ya. Qala, Adam kemudian mengonfirmasi lagi, bertanya lagi, Rabb alam tanfukh fiyya min rohik. Ya Allah, bukankah rohku juga berasal darimu? Engkau yang meniupkannya sehingga aku menjadi hamba, ya kan, yang berkehidupan. Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja Adam. Ya, qala, Adam kemudian berkata lagi, Rabb alam tuskinni jannatak. Ya Allah, bukankah engkau yang menempatkan aku dalam surgamu, kan? Kemudian qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, bala, ya tentu saja. Ya, qala, kemudian Adam mengonfirmasi kembali, bertanya lagi, Rabb, ya Allah, alam tasbiq rahmatuk ghadabak. Ya Allah, bukankah rahmatmu senantiasa mendahului amarahmu? Masya Allah. Qala, Allah menjawab, bala, ya tentu saja. Qala, maka disinilah Adam mulai menyampaikan substansi permohonannya. Ini penting sekali untuk kita mendapatkan satu rasa tertinggi yang menuntun kita bagaimana cara memohon kepada Allah. Baik, maka Adam kemudian menyampaikan, Ara'ait in ana tubtu wa aslahtu araji'i anta ilal jannah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, bagaimanakah putusanmu, ya kan? Jika sungguh aku sekarang ingin memperbaiki diri, bertobat. In ana tubtu, jika aku benar-benar ingin bertobat, memperbaiki diri, kembali pada jalan kebaikan. Kemudian wa aslahtu, lalu setelah aku bertobat itu aku menata sisa hidupku untuk memperbaiki diri sehingga lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, kegiatan sebelumnya, aktivitas dan perilaku sebelumnya. Araji anta ilal jannah, apakah engkau pun akan mengembalikan aku ke surga? Baik. Qala, Allah menjawab, na'am. Ya, ya tentu saja, kata Allah. Lalu kemudian di sini qala fahuwa qauluhu fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Maka inilah esensi dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-37 di surah kedua Al-Baqarah. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di riwayat ini? Nah, di riwayat ini ada dua poin yang sangat penting, teman-teman sekalian, yang penting sekali untuk kita garis bawahi dan menjadi pedoman bagaimana cara kita bertobat dan memperbaiki diri. Ya, yang pertama, ada kesan yang tertangkap bahwa ketika Allah menurunkan ayat-ayat taubat, bukan sekedar pedoman yang isinya membimbing kita untuk menyesali, kemudian memperbaiki dan menata kehidupan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi di situ juga tertanam nilai-nilai kesungguhan dan keikhlasan yang betul-betul kita mengharapkan karunia dan bimbingan Allah yang menyertai taubat kita itu. Jadi bukan sekedar, ya aku menyesal, ya Allah, aku menyesali perbuatan yang kurang baik, aku ingin memperbaiki diri, aku ingin menata lebih baik lagi. Bukan sekedar kalimat itu yang disampaikan, itu baik. Tapi lebih daripada itu, kalau kita ingin mendapatkan penerimaan terbaik di sisi Allah, kemudian tobat kita betul-betul diterima oleh Allah, yang dengan itu menanamkan ketenangan, kedamaian, dan bimbingan untuk memperbaiki diri, maka dalam memohon taubat itu sertakanlah permohonan rahmat Allah yang mengiringi taubat yang kita mohonkan kepadanya. Bisa dipahami ya? Baik ya? Ya, rasakan keinginan untuk memohon rahmat Allah. Ini diantara isyarat kalimat-kalimat tadi. Ya, sesungguhnya Adam tidak perlu mengkonfirmasi tentang pertanyaan-pertanyaan, ya Allah, bukankah engkau yang menciptakan aku? Ya Allah, bukankah engkau yang meniupkan rohmu juga kepadaku sehingga aku hidup saat ini? Bukankah engkau yang menempatkan aku di surga, gitu kan? Dan sebagainya. Nah, kalimat-kalimat itu akan sering kita dapati begitu kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran tentang permohonan doa, baik itu terkait dengan doa biasa, apalagi terkait dengan permohonan taubat. Kalau kita tarik ke kalimat-kalimat taubat, misalnya yang dimohonkan Nabi Isa alaihissalam untuk umatnya, ya, ketika Allah menetapkan ini hukum, bagi yang melanggar akan dihukum begini, ya, kemudian bagi yang taubat dia akan diberikan anugerah seperti ini, ya, maka Nabi Isa alaihissalam terekam sempurna dalam Al-Quran menyampaikan, ya Allah, ya, jika pun mereka ini berbuat salah, maka mereka ini hambamu, ya, fa innahum ibaduk, mereka hambamu ya Allah, tapi engkau jika mengampuni mereka, gitu kan, maka sungguh engkaulah pemilik rahmat yang sempurna, engkaulah pemilik kasih dan sayang yang sempurna. Jadi sentuhan-sentuhan itu yang menyertakan rahmat Allah dalam permohonan kita, itu yang lebih cepat mengguncang arsy dan memberikan kemudian pendampingan langsung dengan rahmat Allah itu pada taubat kita, yang menjadikan taubat itu semakin sungguh-sungguh. Ini kunci utama. Jadi kalau saya panjang lebar menyampaikan, simpelnya begini,
kalau tobat jangan nanggung, gitu. Ya, kalau tobat jangan nanggung, supaya tobatnya betul, tidak tobat kejadian lagi, tobat kejadian lagi. Maka caranya, ini kata Ibnu Abbas, sertakan rahmat Allah di dalamnya. Supaya rahmat Allah itu mengiringi kesungguhan tobat kita, penyesalannya tertanam dalam jiwa, setelah itu kita merasakan perubahan. Itu poinnya. Jadi kalau ingin cepat taubatnya diterima oleh Allah, rasakan rahmat Allah hadir di dalamnya, lalu tanamkan pada diri kita, ya kan? Ya, dihidayatkan Allah yang menciptakan engkau, Allah memberikan jalan kepadamu, Allah memberikan nafas kepadamu, Allah memberikan waktu. Setelah kamu akan berpulang. Kalau bukan karena rahmat Allah, bagaimana engkau berhadapan dengan Allah saat dihisab, ya kan? Lalu kita balikan, ya Allah, engkau yang menciptakan aku, engkau yang memberikan kehidupan kepadaku, engkau yang memberikan jalan-jalan kepadaku. Sungguh dalam keadaan ini aku hambamu yang engkau maha tahu banyak berbuat maksiat, tapi aku pun menyadari betapa besar rahmatmu yang melampaui murkamu. Maka dengan semua rahmat aku mohon, ya Allah, bimbing hamba untuk bertobat, memperbaiki diri sebelum berpulang kepadamu.